Next. Oke, CTO mau pindah ke cloud. Kira-kira keuntungan pindah ke cloud apa? Ini masuk ke dalam cloud benefit. Oke. Oke. Jadi benefit ke cloud. Hati-hati. Teman-teman bisa ngurangi reduce marketing cost. Ini nggak ada hubungannya. Divisi cost dengan pindah migrasi ini nggak ada hubungannya. Oke, yang B, teman-teman akan dapat data transfer gratis keluar dan masuk. Ingat, kalau teman-teman masih bingung, di cloud itu punya agak tricky ya. Kalau di cloud, data masuk ini sebagian besar service itu gratis. Data masuk ke dalam cloud itu gratis. Tapi ingat ada bintangnya. Nggak semua service gratis ya. Tapi mayoritas gratis. Data yang keluar dari cloud itu bayar. Artinya ini nggak relevan ya. Ini ada outnya soalnya. Ini nggak relevan. Berarti salah. Kemudian teman-teman nggak butuh lagi untuk bayar lisensi. Nggak juga. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Karena untuk mancara lisensi itu balik ke perusahaan. Kan nggak mungkin kita pakai Oracle, Oracle-nya jadi gratis kalau pindah ke cloud. Nggak gitu. Kemudian yang C, jadi teman-teman bisa provision ketika butuh untuk ubah log bebannya. Jadi kita bisa melakukan auto scaling kalau memang kebutuhan servernya lagi tinggi. Dan kita bisa ubah itu. Artinya kita masuk ke dalam flexibility. Hati-hati, lisensi nggak ada hubungannya. Oke, ada yang masih bingung nggak? Oke, next. Provision kan, oke, oke, ini balik ya. Provision berarti kita akan buat. Jadi kalimat provision itu dalam bahasa Inggris kalau kita butuh, kita bisa buat gitu. Provision atau kita bisa bikin server. Jadi kalau kita butuh kan tinggal bikin aja servisnya gitu. Jadi misalnya kita melakukan provision atau kita butuh server. Nah, itu hati-hati nih. Jadi hati-hati ya kalau kalimat provision itu berarti sebenarnya kita butuh server dan mau deploy. Nah, kalau di dalam cloud kan gampang ya, tinggal klik-klik-klik jadi gitu. Beda dengan on-premise ketika teman-teman lakukan provision server, teman-teman harus bikin proposal dulu, proposal ACC ke IT Manager ACC ke dalam finance,
finance ACC ke dalam manajemen. Oke, clear ya? Hati-hati. Oke, next. Aduh. Oke, ini kalimatnya adalah banyak service yang teman-teman akan bingung ya. Jadi kita punya direct connect ya. Direct connect berarti kita punya langsung ya, punya ini ya, gali-gali gitu ya, kabel langsung ya. Tapi digunakan oleh perusahaan untuk membuat connectivity atau koneksi ya di multiple AWS region menggunakan VPC. Ya, ini kalimatnya. Berarti jangan kejebak dengan AWS region. Intinya gini, multiple VPC. Nah, kalau kita bicara VPC antar VPC, berarti kita bisa pakai VPC peering. Tapi karena multiple VPC, jadi jawabannya adalah transit gateway. Oke, route 53 dia adalah DNS. Amazon Connect dia cuman remote doang. Hati-hati, Amazon Connect tidak sama dengan Direct Connect ya. Private link ini kalau teman-teman mau integrasi antar service dengan menggunakan interface atau integrasi dengan network load balancer. Jadi ini nggak masuk. Oke, jadi transit gateway. Oke, next. Ah, ini gampang ya. Access key dan secret access key. Ini gampang ya. Oke, ini IAM entity yang berhubungan dengan access key dan secret access key. Jawabannya adalah IAM user. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, oke, jadi oke ini bentar dulu, pause dulu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini IAM. Oke, oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada user, contohnya ada Nero ya. Nah, di sini ada access key dan secretnya nih, secretnya nggak bisa dibuka. Tapi kalau teman-teman lihat ini dia bawaan user. Oke, jadi jawabannya adalah IAM user. Oke, next.
Organisasi pindah EC2 instance ya. Bebannya ke EC2 instance. Nah, untuk melakukan cost efektif, kuncinya dia akan jalani sesuai workload. Jadi migrasi tapi bebannya sesuai workload. Kira-kira untuk melakukan ini perusahaan ngapain ya? Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sesuai workload dari EC2 untuk cost efektif. Kalau kita bicara KMS, ini hanya cuma melakukan enkripsi. Nggak ada hubungannya dengan ini, jadi kita bisa coret. Menggunakan CloudFormation untuk deploy infrastruktur, ini nggak cost efektif, tapi ini reliability. Artinya kita ngurangin human error karena kita deploy infrastruktur menggunakan template. Menggunakan template. Oke, jadi ini kita coret ya. Multiple AWS akun dan consolidated billing. Ini nggak dijelasin ada kalimat-kalimat organization. Jadi ini nggak benar jawabannya. Jawabannya benar adalah kita akan bisa menyesuaikan semua EC2 instance dipakai di dalam deployment. Jadi solusinya adalah A. Oke, nice. Next. Oke, sebuah perusahaan mau invoke step function workflow di setiap EC2 instance state change. Kira-kira gimana caranya supaya dapat kebutuhan ini? Kalau misalnya ada setiap action dan itu ada state change, artinya dia based on event driven. Event driven ini kalimatnya. Jadi ada kalimat dia akan invoke kalau setiap ada perubahan gitu. Ada event berarti. Oke. Kalau SageMaker berarti ini buat ML model, ini nggak masuk, ini buat SSH juga nggak masuk. Fargate ini buat kontainer. Kontainer tapi serverless. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah Event Bridge atau kalau ada alternatif bisa pakai CloudWatch Event. Oke, next. Benefit menggunakan RI. Oke. Ingat, kalau kita bicara RI itu ada dua. Ada standar, ada juga convertible. Nah, ini kita convertible ya. Jadi RI itu ada dua. Kalau standar, ini nggak jelasin juga nih antara standar atau convertible. Oke, jadi kalau kita bicara RI, apakah HA? Ini nggak ada hubungannya dengan RI ya. Kemudian, apakah lebih fleksibel? Namanya RI berarti kaku ya. Atau steady state, berarti ini nggak terlalu fleksibel banget. Kemudian, apakah dia ngurangin cost? Yes, karena dia 72% lebih murah dari on demand. Oke, jadi salah satu jawabannya adalah C. Kemudian apakah dia menggunakan dedicated hardware? Enggak. Jadi ketika ini ada kalimat instance, berarti dia akan menggunakan ujung-ujungnya VM. Berarti kalau namanya VM otomatis dedicated instance, bukan hardware. Tapi ini akan jauh lebih mahal kalau teman-teman
menggunakan reserved dedicated instance. Jadi jawabannya adalah karena kita reserved instance, berarti kita akan reserve capacity. Kalimatnya instance. Instance itu VM. Oke, next. Kemudian untuk soalnya di sini dia membutuhkan single service untuk manage backupnya dan restore requirement. Jadi dia akan taruh di dalam satu tempat. Jadi mau backup atau restore ditaruh dalam satu tempat. Oke. Kalau kita bicara semua backup, otomatis satu tempat yang pasti itu di ini. EBS ini hanya di EC2 dan dia nggak bisa nyimpen sebagai data lake juga atau bisa archive dalam satu tempat. Ingat ini terkunci dia. IFS itu file sharing. Kita nggak bisa nyimpen backup di sini. Bagaimana nanti ada service-service lain kayak RDS, kayak DynamoDB mau backupnya bagaimana restore-nya? Kita nggak bisa endpoint langsung di sini. Kemudian FSX Lustre ini sama kayak ini, bedanya hanya ini untuk ML atau machine learning. Jadi FSX itu ada dua, FSX for Windows, FSX for Lustre. Yang Windows ini sama kayak file sharing di IFS, bedanya IFS ini Linux. Kalau Lustre itu untuk machine learning atau biasa disebut HPC ya. Ya pokoknya buat yang high performance lah. Nah ini kita bisa pakai Lustre. Jadi jawaban yang benar adalah S3.